Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini saya akan mencoba menerangkan lagi tentang bagaimana cara menggambar 3D saat denah kita sudah selesai gambar. Langsung saja buka AutoCAD lagi. Nah, sudah saya siapkan, misalnya saya mempunyai denah seperti ini, cukup sederhana. Nah, ini 3x3 meter. Nah, kali ini saya akan coba menggambar 3D untuk tembok dan kolom, lalu juga dengan desain pintu dan jendelanya. Misalnya kita pakai 3D view, maksud saya realistik, lalu kita tekan isometrik seperti ini. Nah, untuk ini kita akan menggunakan perintah extrude dan pull. Ini extrude untuk kolom, kita tekan enter. Tingginya misalkan itu 350 cm. Dan maaf, kita misalkan kita gunakan extrude 300 cm, juga 300 cm, 300. Lalu temboknya juga 300. Seperti ini. Nah, kita pakai 2D wireframe dulu untuk melihat jendelanya ini. Kita orbit. Nah, di sini kan ada jendela, ada pintu dan jendela. Nah, dalam menggambar 3D-nya kita ambil dulu seperti ini. Lalu kita copy ke sebelah untuk digambar terlebih dahulu. Dan juga jendelanya juga seperti ini. Kita copy sebelahnya juga. Nah, sini kita akan langsung tekan press pull aja. Nah, ini bidang datarnya dalam ini kita klik. Nah, tingginya kita misalkan 120 cm. Dan yang ini sama 120 cm. Lalu untuk daerah yang dalam sini kita pakai drag. Nah, ini mengikuti bidang datarnya. Kalau misalnya belum ada seperti ini, nah misalnya ini seperti ini, nah ini akan mengikuti bidang datar yang kita klik tadi. Misalnya kita matikan, itu ada di sini tempatnya. Disallow dynamic view.js. Allow. Kalau ini kita tekan track lagi, itu bidang yang tadi tidak akan keluar. Kalau kita tekan dash lagi, nah ini nanti akan keluar. Nah, ini gunanya dash. Nah, kita misalkan seperti ini, lalu ini kita paskan ke sini. Ini tebal buset itu 6 cm. Kita mau ke bawah, lalu kita tekan extrude pada track tadi. Nah, ini kita tarik di sini, lalu kita tekan union untuk menggabungkan antara kusen ini menjadi satu. Nah, jadi satu seperti ini. Untuk membuat bidang, untuk membuat
pintunya kita tekan press pull atau extrude juga bisa. Misalnya extrude. Dinginnya kita klik di sini biar rata. Oke. Inilah. Kalau ini misalnya kita tutup, kita rotasi juga bisa, ini 3D rotate. Nah, kita klik di sini. Ini oke. Nah, misalkan ini kita tutup juga bisa, atau kita misalnya seperti ini kita nutupnya seperti ini. Nah, ini juga boleh kita hapus yang hapus seperti inilah, sudah selesai. Ini kita misalnya kita taruh maaf. Nah, ini tingginya tadi kan tingginya berapa? 120. Berarti ini kita gunakan dulu, misalnya gitu seperti ini. Nah, ini realistiknya seperti ini. Kita gunakan box. Nah, lalu kita tekan press pull. Nah, kita lihat nanti hasilnya seperti ini, kan lubang kan, kita hapus. Lalu kita masukkan pintunya ini sini. Nah, seperti ini. Kalau untuk jendelanya kita buat terlebih dahulu. Kita tekan extrude. Tingginya misalkan 60 cm, misalkan 70 cm, 70. Nah, untuk yang seperti tadi kita gunakan lagi, misalnya ini 6 cm, 6 cm dari sini. Lalu kita press pull. Kita extrude aja biar bisa kita copy ke bawah. Ini kita copy ke bawah. Ini. Dan untuk ini kita taruh di atas. Lalu kita tekan extrude lagi. Nah, misalnya ini, misalnya nanti akan seperti ini. Misalnya ini kita sedikit biar lebih bagus, kita masukkan ke dalam misalnya 5 cm, maaf, misalnya 3 cm seperti ini biar di jendela. Misalnya ini ada seperti ini. Maaf, kita mau ke dalam assembly. Misalnya ini kita buat track lagi. Untuk selimarnya kita offset, misalnya ini 8 seperti ini. Kita tekan extrude 2 cm. Lalu misalnya ini kita copy dulu. Lalu ini kita buang. Ini kita paskan dulu ya seperti ini. Nah, kita buang dengan subtract. Ini bidang 1 kita klik, lalu bidang 2 ini. Nah, seperti
masih belum lubang, kita lubangi lagi. Ini tadi berarti ini kita tekan screw lagi. Ini lalu yang kedua, nah ini akan lubang. Kita move. Kita masukkan sedikit ke dalam 2 cm. Ini nanti untuk kacanya, untuk selima, dan ini untuk kusen. Untuk kusen kita jadikan satu union. Ini nah, jadi satu. Lalu kita masukkan seperti yang tadi caranya. Kita move. Seperti ini, kita pakai bantuan rek untuk extrude, lalu kita silakan dengan subtract, kita klik temboknya, lalu kita tekan ini. Nah ini nanti akan seperti ini. Oke. Untuk membuat atap, kita pakai dimensi dulu, lalu kita pakai tanpa atas, atau langsung saja juga bisa. Kita pakai bantuan rectangular. Nah ini di sini, lalu kita offset keluar itu misalnya overlappingnya 100 cm. Nah lalu yang right dalam ini kita hapus dan kita pakai bantuan extrude untuk membuat atapnya. Langsung kita klik dan kita enter. Dari sini ada menu taper angle, berarti artinya kita extrude tapi dengan menggunakan sudut. Kita klik tab T, enter. Lalu ini kenapa 55? Itu maksudnya misalkan kalian pilih sudut 35 derajat. Nah itu 90 derajat harus kalian kurangi dengan sudut yang kalian inginkan. Berarti 90 dikurangi 35 derajat. Nah, hasilnya akan menjadi 55. Kita tekan enter. Nah, ini tinggi untuk sementaranya. Misalnya seperti ini. Kita klik dari sini ke sini. Nah, ini akan langsung membentuk sebuah lima yang akan membuat menjadi sebuah atap. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Oke. Kita orbit seperti ini. Nah, ini untuk atapnya. Bisa kalian kreasi sendiri. Oke. Selesai.